Halo, saya Justin Stewart Leonardo akan membahas fisika kelas 10 tentang impuls dan momentum. Pada video kali ini kita akan membahas subbab 9.1 mengenai konsep impuls dan momentum secara umum. Buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel saya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, untuk itu langsung saja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama, kita akan mempelajari dulu konsep dari momentum. Apa itu momentum? Jadi, momentum itu adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan benda yang bergerak. Jadi, momentum ini mirip sama energi kinetik nih teman-teman. Dan momentum itu lambangnya adalah P. Momentum itu sendiri merupakan besaran vektor. Artinya, ia punya nilai dan punya arah. Secara matematis, kalau kita tuliskan persamaan momentum itu seperti ini. P sama dengan M kali V. Di mana M-nya, di mana P-nya di sini adalah momentum dalam satuan Newton second atau kilogram meter per second. Massa M-nya itu adalah massa benda dalam satuan kilogram. Dan V-nya itu adalah kecepatan benda dalam satuan meter per second. Kemudian kita akan membahas juga di sini mengenai resultan momentum. Nah, kapan kita pakai resultan momentum? Nah, resultan momentum itu kita pakai bila momentum yang dikerjakan lebih dari satu. Maka kita dapat mengaplikasikan konsep vektor. Nah, misalnya resultan dua buah momentum yang saling tegak lurus. Kita dapat menulis P resultannya itu akan sama dengan akar dari jumlah momentum yang searah sumbu X dikuadratkan ditambah jumlah momentum yang searah sumbu Y dikuadratkan. Ini kalau saling tegak lurus, membentuk sudut 90 derajat. Tapi kalau misalnya membentuk sudut tertentu, theta misalnya seperti pada gambar ini. Ini P1-nya ke sini, P2-nya ke sini, membentuk sudut alfa gitu ya, di sini. Dan kalau kita tarik garis, ini momentum resultannya. Nah, kita bisa pakai rumus resultan dari dua buah vektor. Nah, kita ganti aja. Ini jadi P sama dengan akar P1 kuadrat tambah P2 kuadrat tambah 2P1 P2 cos alfa. Nah, rumus yang ini juga bisa kita dapatkan dari rumus resultan vektor. Kalau cos 90 kan 0. Jadi sisanya tinggal P1 kuadrat tambah P2 kuadrat. Atau kalau misalnya momentumnya cuma ada sumbu X sama sumbu Y, kita ganti indeksnya jadi X sama Y gitu. Kemudian kita juga akan membahas mengenai konsep impuls di sini. Nah, apa itu impuls? Jadi, yang dimaksud dengan impuls di sini, bila benda dikenai gaya F selama selang waktu T, maka benda itu akan memperoleh impuls. Nah, secara matematis, impuls itu kita bisa tulis sesuai dengan persamaan berikut ini. I sama dengan F kali delta T. F-nya itu gaya. Delta T-nya itu selang waktu. Dan besarnya impuls itu sama dengan perubahan momentumnya. Nah, delta P ini sama dengan P akhir dikurangi P awal. Nah, impuls pada gaya yang berubah-ubah itu bisa kita representasikan menggunakan suatu kurva seperti ini. Nah, kita lihat ini grafik F terhadap T, dan ini kurva yang ini dibatasi oleh garis F ya. Dan untuk menghitung impulsnya, kita tinggal menghitung luas bawah kurva menggunakan integral. Artinya dia berubah-ubah terhadap waktu. Sehingga I-nya sama dengan integral dengan batas bawahnya T1 mula-mula saat gayanya bekerja sampai T2 batas atasnya. Apa yang kita integralkan? Yang kita integralkan itu adalah fungsi F-nya terhadap waktu. Nah, sebagai contoh soal, kita perhatikan kasus berikut ini. Ini kalau fungsi F-nya berbentuk F terhadap T ya. Tapi kalau misalnya soal seperti ini, misal dari grafik F yang satuannya Newton terhadap T yang satuannya second, tentukan impuls untuk selang waktu 0 sampai 20. 0 sampai 20 second yang sini maksudnya. Kalau kita perhatikan ini gambarnya seperti ini grafiknya. Nah, kalau gambar grafiknya seperti ini, kita gampang aja. Kita tinggal menghitung luas masing-masing bagian. Jadi kita nggak perlu pakai integral sebenarnya. Kita pakai integral kalau misalnya kita menghadapi kurva yang bentuknya lengkung atau tidak beraturan. Dan diketahui biasanya kurva F-nya adalah fungsi waktu. Nah, kalau gini biar gampang kita hitung aja luasnya. Jadi untuk penyelesaiannya, kita akan meninjau impuls untuk selang waktu 0 sampai 20 sepanjang sumbu T yang ini.
Nah, I0 sampai 20 di sini kita bisa tulis I0 sampai 3 ya. Kemudian I3 sampai 12 tambah I12 sampai 20. Ini ganti jadi I12 sampai 20 gitu. Nah, kemudian kalau kita mau cari luas yang ini, luas yang segitiga di atas, ini berarti tinggal setengah kali alas, alasnya 3, tingginya 3 ya. Nah, kalau luas yang kedua dari selang waktu sampai 12, sini luas trapesium teman-teman. Kita tinggal gunakan rumus luas trapesium, yaitu jumlah luas sisi saja, jumlah dari sisi sejajar dibagi 2 ya, dikali tinggi. Nah, berarti dari sini ke sini itu 6. Dari sini ke sini 9. 6 tambah 9 per 2 dikali tingginya. Tingginya kan sini 3 satuan ke bawah. Nah, karena dia di bawah sumbu X, kita kasih tanda negatif di sini. Kemudian, untuk impuls pada selang waktu 12 sampai 20, ini ganti jadi 12 sampai 20. Ini sama dengan 8 dikali 2 ya. Kan ini persegi, bentuknya persegi panjang. Nah, kalau kita hitung setengah kali 3 kali 3 ini 9 per 2. Nah, ditambah 45 per 2, tapi negatif ya karena berada di bawah sumbu X. Sumbu X yang dimaksud di sini adalah sumbu T ya, sumbu waktunya. Nah, ditambah 8 kali 2, tambah 16. Ini kalau kita hitung nanti hasilnya negatif 2 Newton second. Seperti itu. Bisa dipahami ya sampai sini. Ini soal yang ini cukup mudah karena kita udah tahu kan luas segitiga, luas trapesium sama luas persegi panjang. Tapi gimana kalau kita diketahuinya F sebagai fungsi waktu? Nah, coba kita simak contoh soal kedua dan simak video ini sampai habis karena video ini adalah konsep paling dasar untuk kalian memahami nanti materi-materi yang selanjutnya. Nah, buat contoh soal yang kedua di sini, misal sebuah gaya mendatar F sama dengan 69 plus 4T Newton. Nah, gaya ini bekerja pada suatu benda dalam selang waktu mulai dari T-nya 1 second sampai T-nya 3 second. Nah, tentukan impuls yang dikerjakan pada gaya tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini kita tulis yang diketahuinya kan F sebagai fungsi waktu. Berarti di sini F-nya sama dengan 60 plus 4T. Ini dirubah aja jadi 60 plus 4T, bukan 69. Jadi F sebagai fungsi waktunya adalah 60 plus 4T Newton. Kemudian, untuk menghitung impuls yang karena ini fungsi waktu, kita integralkan terhadap T. Batas bawahnya T1, batas atasnya T2. Nah, kita ganti batas bawahnya sama 1 second, batas atasnya sama 3. Nah, fungsi F-nya kita integralin 60 plus 4T dt di sini. Jadi, 60 diintegralkan terhadap T jadi 60T, dan 4T diintegralkan terhadap T jadi 2T kuadrat. Batas bawah 1, batas atasnya 3, dan kita substitusi dulu batas atasnya ke variabel T. Jadi 60 kali 3 tambah 2 kali 3 kuadrat dikurangi 60 kali 1 tambah 2 kali 1 kuadrat. Ini nanti kalau kita hitung impulsnya adalah 136 Newton second. Gitu ya. Ini kan 180 ditambah 18 178 dikurangin di sini 62 ya. 198 dikurangi 62, nanti kita dapat hasilnya 136 Newton second. Seperti itu. Nah, kita lanjut untuk contoh soal yang ketiga ya. Untuk contoh soal yang ketiga, di sini sebuah mobil A ini bermasa 800 kilo, bergerak ke kanan dengan kelajuan 10 meter per second. Dan sebuah mobil B itu bermasa 600 kilo, bergerak ke kiri dengan kelajuan 15 meter per second. Hitunglah momentum mobil A, momentum mobil B, dan jumlah momentum mobil A dan B. Nah, untuk penyelesaiannya kita tulis dulu nih data-data yang diketahui. Massa mobil A di sini MA adalah 800 kilo, MB adalah 600 kilo. Nah, VA-nya ini plus 10. Kita ambil arah ke kanan sebagai arah positif. Jadi kita tulis VA-nya sama dengan plus 10. Karena arahnya ke kanan. Arah ini penting banget kalau misalnya kita membahas tentang momentum. Soalnya yang paling mempengaruhi tanda positif sama negatif itu adalah arahnya. Kemudian VB-nya, mobil B-nya itu bergerak ke kiri. Karena dia bergerak ke kiri dengan kelajuan 15, maka kita tulisnya ini negatif 15 meter per second ke kiri. Nah, buat menentukan momentum mobil A, kita bisa tulis PA sama dengan
M-nya tentunya MA ya. MA dikali VA, di sini 800 kali 10, 8000 kg meter per second. Kemudian untuk menentukan momentum mobil B, di sini PB-nya sama dengan M-nya tentunya massa mobil B dikali VB. Dan PB-nya 600 kali negatif 15. Ini kalau kita hitung nanti hasilnya negatif 9000 kg meter per second. Nah, kita juga mau hitung jumlah momentum A dan B, berarti tinggal kita tambahin aja 8000 dikurangin 9000 di sini. PA tambah PB-nya. Sehingga nilai dari P totalnya itu adalah negatif 1000 kg meter per second. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Nah, contoh soal yang keempat ini merupakan soal UTBK 2019 TKA Saintek untuk bidang studi fisika. Nah, begini soalnya ya. Sebuah benda bermassa MA sepanjang sumbu X positif dengan laju konstan. Ingat, kalau laju konstan berarti nilai dari percepatannya adalah 0. Kan nggak ada perubahan kecepatan ya. Nah, benda tersebut menumbuk benda B bermassa MB yang diam. Selama tumbukan, gaya interaksi yang dialami benda B itu ditunjukkan seperti pada gambar grafik berikut ini. Ya, jadi mula-mula dia diam, nggak dikenai gaya, terus dikenai gaya dalam waktu yang sangat singkat, jadi naik gayanya. Namanya ini gaya impulsif. Dan jika laju dan selama tumbukan ini udah ditunjukkan kan dalam grafik yang ini. Kemudian jika laju A, benda A setelah bertumbukan itu adalah VA, maka lajunya mula-mula berapa? Jadi untuk penyelesaiannya kita tulis dulu data-data yang diketahui di sini. Nah, kita diketahui VA ya, laju benda A setelah bertumbukan. Jadi MA-nya diketahui, MB-nya diketahui, dan VA-nya diketahui. Kemudian juga kita diketahui gambar grafik yang ini. Ya. Nah, setelah benda A menumbuk benda B yang diam, maka benda A itu tentu akan berbalik arah ya. Benda A akan berbalik arah sehingga nilai dari kecepatannya yang mula-mula VA misalnya itu jadi negatif VA. Kemudian untuk impuls benda A itu akan sama dengan delta P. Jadi impuls sama dengan perubahan momentumnya. Terus kita bisa tulis impulsnya, impuls benda A di sini itu sama dengan luas dari grafik yang ini, luas bawah kurva dari grafik gaya interaksi yang dialami benda B ya. Karena impuls kan sama dengan perubahan momentumnya. Jadi kalau kita hitung di sini luas dari segitiga yang ini adalah setengah dikali alasnya delta T0, tingginya F0. Ini sama dengan MA dikali V akhir dikurangi V awal. Terus kita substitusi, nih V akhirnya itu akan jadi negatif VA karena arahnya berbalik, dan V awalnya itu akan jadi negatif V0. Nah, yang ditanya itu adalah laju benda A saat setelah bertumbukan. Nah, di sini kita bagi sama MA, ruas kiri sama ruas kanan, jadi ruas kirinya setengah F0 delta T0 per MA sama dengan negatif VA dikurangi V0. Dan karena yang ditanyanya di sini adalah lajunya mula-mula, laju benda A setelah bertumbukan, itu dikasih tahu VA dan yang ditanyanya V0-nya di sini, maka V0-nya itu akan sama dengan negatif dari F0 delta T0 per 2MA plus VA. Nah, ini kenapa tandanya negatif? Tanda ini berarti arahnya ya. Tanda negatif jadi menunjukkan bahwa V0 benda A itu akan berlawanan arah dengan VA setelah tumbukan gitu. Jadi kalau misalnya benda VA-nya awalnya geraknya ke kiri, nanti setelah tumbukan dia geraknya akan ke kanan gitu. Ya. Jadi tanda negatif ini cuma nunjukin arahnya aja, sehingga jawaban yang tepat di sini adalah jawaban B. Oke, demikian dulu pembahasan mengenai konsep impuls dan momentum. Berikutnya kita akan bahas lagi mengenai hubungan antara impuls dan momentum berdasarkan teorema impuls momentum. Nah, berikut ini ada 2 soal latihan yang bisa kalian screenshot untuk kalian coba. Silahkan dicoba, dan terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.